Beberapa hari lalu, di ruang kepala sekolah sedang berbicara dengan seseorang di telepon. "Oh, benarkah?" tanya kepala sekolah. "Aku mendengar bahwa dia itu anak yang dulu bahkan tidak masuk dalam top 10. Sangat mengejutkan bahwa dia bisa mendapatkan ranking pertama di seluruh sekolah. Tapi bukannya kamu bilang bahwa ujian kali ini lebih susah?" kata pria dari telepon. Oh Daewan pun menjawab dengan sedikit gugup, "Tapi sebelum itu, dia memang sudah lumayan pintar. Aku bahkan tidak menduga dia bisa seperti itu." Pria itu berkata, "Aku dengar kamu memberikan perlakuan khusus untuk siswa itu dan semua guru berada di sisinya." Oh Daewan menjawab, "Kamu mengatakan sesuatu yang sangat berbahaya. Kami tidak mungkin melakukan itu di tengah ujian. Itu sama saja mencoreng nama baik sekolah Cheonil." Pria itu berkata, "Aku ingin tahu pendidikan yang dihadapi siswa." Oh Daewan menjawab, "Pendidikan. Aku mengerti apa yang kamu rasakan, tapi Hyung-sung hanya datang ke sekolah, dan tentu saja, sekolah Cheonil sudah memiliki edukasi yang bagus. Faktanya, banyak orang yang mau menghabiskan uang mereka di sini." Pria itu berkata, "Sangat disayangkan. Kalau begitu, tolong bilang semuanya untuk konsentrasi di kelas." Setelah itu, mereka pun mematikan telepon. Guru Kim, yang duduk di sebelahnya, langsung bertanya, apakah itu telepon lainnya yang menanyakan tentang pendidikan. Kepala sekolah Oh Daewan menjawab, "Jangan membuatku memulai. Dalam rangka apa mereka pikir tentang kepala sekolah?" Guru Kim berkata dengan wajah serius, "Soal kali ini sudah dibuat sangat sulit." Kepala sekolah Oh Daewan berkata, "Itu juga benar. Tapi, ini bukan tentang ranking siswa yang bikin bingung. Dengan kata lain, seharusnya tidak ada diskriminasi." Guru Kim berkata, "Soalnya itu sangat susah, di mana tidak seharusnya siapapun bisa menjawab semua soal dengan benar." Kepala sekolah Oh Daewan berkata, "Tidak bisa diharapkan. Tapi setidaknya kita hanya bisa semangat soal ini, kan?" Kepala sekolah Oh Daewan menatap Guru Kim dengan serius. "Aku bisa melihatnya, Kim Hyun-sung menerima nilai rata-rata tertinggi di negara dan masuk Hankuk University dengan nilai tertinggi. Kamu berpikir begitu, bukan, Yang Chul?" Guru Kim menjawab dengan tersenyum, "Aku bisa melihatnya juga." Kepala sekolah Oh Daewan berkata, "Kesempatan untuk menjadi sekolah terbaik sudah di depan mata, dengan backingan Myunjin Konstruksi, dan nilai Hyung-sung. Itu semua bukanlah hal yang sulit, dan itu semua sudah di depan mata. Satu-satunya masalahnya adalah Hyung-sung sering menimbulkan masalah. Apa jadinya kalau murid terpintar sering menimbulkan masalah? Bisa-bisa kita menjadi sekolah terburuk. Adikku, apakah kamu ingat aku meminta kamu untuk mengurus Hyung-sung dengan baik?" tanya kepala sekolah Oh Daewan. Guru Kim menjawab, "Iya, saya ingat." Kepala sekolah Oh Daewan tersenyum dan berkata, "Aku tahu kamu sudah berusaha sebaik mungkin, dan Kim Hyun-sung akan menjadi siswa terbaik yang pernah diciptakan sekolah Cheonil. Kamu paham maksudku, kan?" Guru Kim mengangguk, mengerti apa yang dimaksud kepala sekolah Oh Daewan. Seakan-akan tanpa diberitahu pun, Guru Kim sudah tahu apa maksud dari kepala sekolah Oh Daewan. Kepala sekolah Oh Daewan meletakkan segepok uang di atas meja dan berkata, "Karena kamu sudah menciptakan murid terpintar di seluruh sekolah, jadi aku akan membayar kamu tambahan bulan depan. Jadi nikmatilah. Karena aku ingin membuat kamu menjadi partnernya Cheonil, sampai Kim Hyun-sung lulus, dan bahkan setelahnya." Guru Kim melihat segepok uang yang diterimanya dan tersenyum, "Ya, serahkan saja padaku." Di benak Guru Kim, prediksinya dulu mengenai pindah ke sisi Hyung-sung merupakan pilihan yang tepat. Lebih baik berada di pihak Hyung-sung daripada Jung Min-ho. Kembali ke waktu sekarang, di atas atap, Guru Kim sedang menjelaskan semua yang diketahuinya tentang Golden Circle. Setelah Guru Kim selesai menjelaskan, Hyung-sung berkata, "Jadi, kalau sesuatu yang buruk terjadi padaku, maka kamu juga akan bernasib sama." Guru Kim menjawab dengan gugup, "Aku sudah siap untuk berbagi masa depan atau apa yang akan terjadi di masa depan denganmu. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Apa aku hanya harus menghentikan Shin Yong-min?" Hyung-sung tersenyum dan berkata, "Hanya ada satu hal yang aku inginkan. Dimanapun itu, dulu atau sekarang, jadi bersiap-siaplah." Setelah mengatakan itu, Hyung-sung berjalan menjauh dan menambahkan, "Apapun yang terjadi, orang dewasa yang menghiraukan membuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan jangan lupa siapkan mentalmu."
Di saat itu juga, Guru Kim mengerti atas pesan singkat Kim Hyun Sung. Adegan berganti ke tempat Shin Yong Min yang tergeletak di tanah dengan wajah babak belur. Seseorang menginjak kepalanya. Orang itu adalah Kang Taegu. Ini adalah peringatan terakhir, kata Kang Taegu dengan dingin. Jika kamu gagal lagi, maka berhati-hatilah. Lain kali, satu dari bagian tubuhmu akan kuhancurkan. Shin Yong Min yang tergeletak di tanah hanya bisa menjawab dengan suara terbata-bata, mengerti. Kang Taegu berjalan menjauh, berkata dengan nada dingin, ingat ini baik-baik, ini kesempatan terakhirmu. Beberapa saat kemudian, Shin Yong Min berdiri dengan darah yang keluar dari hidung dan mulutnya. Dia merasa jengkel karena dihajar habis-habisan oleh Kang Taegu. Shin Yong Min memaki Kim Hyun Sung dalam hati. Adegan berganti ke sebuah tempat konstruksi. Beberapa orang sedang menyarankan Shin Yong Min untuk langsung menghajar Hyun Sung. Yong Min, ayo hajar saja dia. Bukan berarti guru-guru akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di luar sekolah, kata seseorang. Apakah sialan itu bisa selamat kalau kita mematahkan satu anggota tubuhnya? Tambah orang lain. Mendengar saran dari teman-temannya, Shin Yong Min bertambah kesal. Tentu saja kita bisa menghajarnya, tapi kalau sampai kita menghajarnya di luar sekolah, maka perusahaan Myunjin Konstruksi akan punya alasan langsung untuk bermasalah dengan kita. Dan kita tidak punya jalan untuk keluar saat itu terjadi, jawab Shin Yong Min. Mendengar penjelasan Shin Yong Min, teman-temannya sadar bahwa menghajar Hyun Sung di luar sekolah sama saja dengan menggali kuburan mereka sendiri. Mereka mulai berdiskusi tentang bagaimana caranya menghajar Hyun Sung tanpa mengalami nasib yang sama seperti Park Min Chul. Seorang pria berbadan kekar mengangkat tangannya dan berkata, Sun Bae Nim, apakah saya boleh bilang sesuatu? Pria itu adalah Bae Seong Ho, anak kelas 2 dengan julukan Monster Gorilla. Shin Yong Min mengiyakan, dan Bae Seong Ho berkata, ayo, jangan berurusan dengan dia secara sendiri-sendiri. Tapi kita bisa memprovokasi dia dengan banyak orang sekaligus. Seperti yang kamu tahu tentang kepala sekolah yang gila akan keinginannya untuk membuat sekolah menjadi sekolah top. Kepala sekolah mungkin bisa menghukum 1 atau 2 dari kita, tapi bagaimana kalau yang membuat masalah itu langsung 30 orang? Dan kalau sampai itu terjadi, maka sama saja kepala sekolah mengubur mimpinya. Mendengar penjelasan Bae Seong Ho, Shin Yong Min terjebak dan kagum akan rencananya. Beberapa hari berikutnya, saat sedang berjalan di sekolah, Hyun Sung merasakan keanehan di sekitarnya. Beberapa orang memakinya dan mencoba memprovokasi dia. Seorang berlari seolah-olah menabrak Hyun Sung, tetapi tangannya memukul bagian belakang Hyun Sung. Setelah menabrak dan memukul kepala Hyun Sung, pria itu berkata, hei, sialan. Kalau kamu berjalan dan menabrakku, kamu harus minta maaf. Iya benar, cepat minta maaf, dan apa-apakan dengan tatapanmu itu. Tambah seseorang. Hyun Sung tersenyum dan bergumam, oke, sudah cukup. Dan tanpa aba-aba, Hyun Sung langsung meninju pria yang telah menabrak dan memukul kepalanya. Pukulan itu tepat mengenai muka pria itu. Dengan cepat, Hyun Sung menghajar kedua teman pria itu. Teman pria itu mencoba meraba wajah yang dihajar Hyun Sung, namun tanpa sedikit kasihan, Hyun Sung langsung mendekat dan menendang tepat di wajahnya. Hyun Sung menatap mereka dan berkata, hei, sialan. Bilang ini kepada pemimpinmu, berhenti berpikir hal yang bodoh. Langsung saja bawa semua orang sekaligus. Beberapa saat kemudian, Bae Seong Ho datang ke kelas Hyun Sung dengan teman-temannya. Di benak Bae Seong Ho, rencana awalnya adalah untuk memprovokasi Hyun Sung dengan anak kelas 1, dan setelah itu dia akan membawa teman-temannya untuk menghabisi Hyun Sung sekaligus. Bae Seong Ho berjalan ke Hyun Sung dan langsung menanyakan, apakah kamu Hyun Sung? Hyun Sung langsung berdiri dan berkata, kalau kita berkelahi di sini, maka kamu akan kena masalah. Bagaimana kalau kamu yang mengikuti kita ke tempat pembuangan daur ulang, di mana guru jarang pergi ke sana? Kata Bae Seong Ho. Mereka pun berjalan ke sana, dan setelah sampai di sana, mereka langsung berdiri saling berhadapan. Pertarungan ini pada dasarnya sama dengan Kang Chang Seok. Namun, pada kasus Kang Chang Seok, ada beberapa hal yang tidak sesuai rencana atau imajinasi Hyun Sung. Di pertarungan ini, kalau dia tidak bisa mengatasinya atau kalah dalam pertarungan melawan Shin Yong Min, maka dia sama saja tidak bisa melangkah maju dan akan membayar harga yang mahal.
Kamu benar-benar membawa kami ke sini, dasar bodoh. Kata geng Bae Seong Ho. Hyung Sung menghiraukan perkataan mereka dan berpikir bagaimana caranya mengalahkan mereka semua. Setelah memikirkan semua itu, Hyung Sung langsung memprovokasi mereka. Mendengar provokasi Hyung Sung, Bae Seong Ho berkata, dasar sialan, berhenti bertingkah tenang. Kamu tahu sendiri kan kalau kamu yang telah lewat batas, dengan mengajak Shin Yong Min, dan tidak menghormati hierarki. Namun, bukannya mendengarkan apa yang dikatakan Bae Seong Ho sampai selesai, Hyung Sung langsung memotong perkataan Bae Seong Ho dan langsung memakinya. Jangan bertele-tele dan langsung ke inti topiknya. Hyung Sung menunjuk ke arah jendela, di mana banyak siswa yang melihat mereka dari jendela kelas. Dan berkata, kamu punya mata kan? Banyak siswa yang sedang melihat kita. Apakah kamu tidak malu membawa banyak orang hanya untuk melawan aku? Kalian pasti akan dijadikan lelucon sekolah. Kalau berani, maju satu-satu. Apakah kalian terlalu takut untuk melawan aku satu-satu? Mendengar ejekan dan provokasi Hyung Sung, membuat seseorang yang bersama Bae Seong Ho marah dan langsung melangkah maju. Pria itu adalah Kim Chang Hyun, atau iblis senior. Kim Chang Hyun langsung menerjang Hyung Sung dan berkata, asalkan aku yang maju, maka semuanya akan beres. Kim Chang Hyun mencoba meninju Hyung Sung, tapi sayangnya Hyung Sung dapat menghindari pukulan itu. Melihat Hyung Sung yang dapat menghindari pukulannya, Kim Chang Hyun pun bertambah jengkel dan berkata, dasar sialan, terima ini, dasar arogan. Kim Chang Hyun pun melancarkan pukulan berikutnya, tapi Hyung Sung dapat menghindari pukulan itu lagi. Dan dengan cepat, Hyung Sung langsung meninju muka Kim Chang Hyun dengan keras, membuat Kim Chang Hyun tak sadarkan diri.